berpenampilan yang terbaik untuk peserta karena kita yang mau ditata. Kemudian bersemangat dan tidak emosional. Tetap bersemangat tapi tidak emosional. Jadi jangan seorang MC atau pemandu acara membentak-bentak orang, pasti tersinggung orang. Pak jangan di situ, Pak di sana. Karena mereka, Pak jangan di situ, tempat yang Pak di sana. Oh tersinggung orang. Tapi kalau datang, Pak mohon maaf Pak ini sudah dilebel, rupanya bupati bisa bergeser di sini. Pasti oh iya, mohon maaf karena saya tidak lihat tulisannya. Tapi kalau bilang, Pak jangan di situ Pak, tempat yang Bupati, saya juga diundang. Kan ribut. Nah, itu kan cara semua teknik berkomunikasi, semua itu mengamankan segala sesuatu. Nah, jangan kita cepat emosi, posisi berdiri, duduk dan lain-lain, mengajak suara. Jadi tidak ada start main. Kalau perempuan itu kan tidak boleh memang bicara posisinya sama kakinya begini, paling tidak itu mundur sedikit. Nah, perempuan. Supaya kalau pakai rok juga ada angin, ada saling menutupi, tidak terangkat posisinya kakinya. Nah, termasuk itu cara pegang mic nanti ada semua di dalam sini yang perempuan ya, atau untuk menghilangkan grogi ya sebaiknya ya tidak apa-apa jalan-jalan sedikit baik perempuan maupun laki-laki supaya tidak grogi kalau sudah banyak orang melihat. Nah ini masalah posisi berdiri, posisi duduk juga. Ini kalau begini perempuan putar sedikit kiri, kalau mau ada begini ke kiri ya. Ini sedikit, baru angkat tutupnya sedikit, tutup di sini. Tutup ini, tutup dengan tutup. Nah jangan kulihat semua yang gerombolan lagi, mau berdiri mau apa. Nah ini khusus perempuan cara duduk. Etika duduk yang baik perempuan kan jangan sadar begini karena pasti ngantuk. Kalau begadang, tapi itu harus tegak. Itu cara duduk. Jadi baru dari penampilan kita saja itu dilihat orang, dia sudah simpati walaupun mungkin kata-kata kita kurang sedikit, tetapi karena penampilan kita, sapaan kita, tutur kata kita bagus, maka dia akan simpati dan dia akan bertahan dulu sampai sore. Karena pelayanan kita, servis kita kepada dia itu dia merasa nyaman. Dan ketika ada yang salah-salah perempuan duduk saja di depan umum begitu, apalagi kalau perempuan maaf deh, karena sudah ada sadapat perempuan pada sada angkat kaki, jagonya perempuan di depan umum ini mapaku kaki, wah salah. Yang perempuan mapaku kaki di depan umum, bahkan ada yang berganti baru-baru, ada itu tapi tidak disebut, masa berganti nama kakinya deh. Ketawa terus saya dulu melihat cara pengantinnya perempuan bapak-bapak di pelaminan. Nah, tidak bisa itu. Maksudnya hal-hal itu saya kasih ingat. Ya mudah-mudahan ada bermanfaat yang saya sampaikan supaya bisa menjadi refleksi saudara-saudara. Mengajar suara. Jadi tidak apa-apa kita latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Kalau naik di kanaku, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Oh, baru suaranya saya sudah membuat kita loyo. Jadi memang latih suara supaya ini kita akan bahas selanjutnya dan pasti lebih jauh sedikit human relation atau relasi karena menggunakan seorang untuk belajar bergerak di tengah orang. Jadi bertema membangun relasi dengan orang lain itu penting supaya bisa mengakrabkan diri pada saat kita memandu acara. Karena beda kalau kita berhadapan dengan semua yang sama sekali tidak kita kenal dengan ada yang kita sudah kenal di situ. Oh,
ketemu lagi ya, ini membuat keakraban supaya kita menghilangkan gugupnya kita pada saat tampil. Itu adalah sangat bagus. Menepati waktu yang telah ditentukan. Ingat, seorang MC atau pemandu acara kalau dikatakan acara dimulai pukul 8 pagi, setengah 8 itu sudah ada. Jangan pemandu acara sampai kenapa belum mulai Pak? Pemandu acaranya belum ada. Oh silakan itu. Kenapa belum dimulai? Pemandu acaranya belum sampai. Nah, undangan jam 8. Saya di kabupaten ini, saya berangkat di Pena. Setiap hari Senin karena memang saya menyampaikan informasi kalau memang bilang jam 8 apel, jam 8 upacara, itu setengah 8 saya sudah di depan main. Menyampaikan bla 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 bla. Datang pimpinan jam 8 langsung komandan upacara masuk upacara mulai. Tidak ada istilah terlambat. Memang saya disiplin waktu. Jadi makanya itu persiapan kita itu memang harus jelas. Kalau mau pergi besok ke gereja, siapkan memang baju gerejanya. Jangan baru pagi, Mak, di mana baju dalamku, Mak? Mak, di mana dia sepatuku? Mak, di mana rokku? Di mana celanaku? Sudah bunyi bertiga masih cari rok, masih cari baju. Teknisnya itu caranya kalau mau ingat ini supaya menjadi bekal sampai tua. Kalau mau aman itu mempersiapkan segala sesuatunya apa yang kita mau gunakan. Saya hari Senin pakai keki karena banyak pangka-pangka di pasar. Sore itu atau malam saya sudah siapkan baju keki dapur. Apanya kurang? Pasang memang pangka itu yang mangkok, pasang papan nama, pasang itu yang logo ban memasak, pasang pangka kiri kanan, pasang polpen, ambil celanaku pasang ikat pinggang, kasih masuk dompet, apalagi siapkan gantung. Begitu bangun, tidak dipikir lagi, langsung bangun, mungkin cuci muka, sarapan, mandi, langsung pakai berangkat. Tidak ada yang cari. Tapi kalau berpikir, aduh, di mana papan nama, di mana lambang korpri, di mana ikat pinggang, ketinggalan zaman sekarang. Zaman sekarang itu kita harus lincah, pemuda harus lincah nih. Siapkan segala sesuatu. Besok gereja apa yang dipakai? Oh, mau pakai batik, setrika malam, gantung. Kalau apa mau dipakai? Kalau ini, setrika malam, gantung. Begitu bangun, aman, pakai berangkat. Tidak ada masalah. Nah, itu persiapan. Ya, tepat waktu. Kreatif dan penuh ide. Jangan kita mati ide dalam melihat situasi. Toh? Jangan kita mati ide. Sama seperti saya, karena saya lihat sudah loyo-loyo berdiri gitu semua. Supaya jangan saya mati ide. Semua berdiri. Saya lihat ini yang gagal yang terjadi semua tidak seimbang otak kiri dan otak kanan. Bahaya tidak semangat. Itu otak kiri dan otak kanan harus seimbang supaya seni dan emosional seimbang juga, supaya bisa menerima itu namanya materi. Sehingga mari kita latihan menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Beri namanya semua. Yang kanan putar ke kanan kedua, kanan. Yang kiri putar ke dalam. Oke ya, pantas sampai karena otak kiri yang kanan tidak seimbang. Coba kanan kedua, kiri ke dalam. Coba kanan kedua, kiri. Menyanyi bisa
karena otak itu penting. Ya silakan dulu. Nanti dilanjutkan itu. Saya tulis lagi. Tugas pokoknya adalah membuka acara, memandu acara, menutup acara. Itu tugasnya. Ini perbedaan pembawa acara dan protokol. Pembawa acara memperhatikan penyebutan susunan acara. Protokol memperhatikan pengaturan susunan acara dan pengaturan urutan tampilan pejabat. Nah, itu protokol. Karena saya baca protokol sampai sekarang, itu kita sudah men-setting tempat duduk bupati, wakil bupati, ketua DPR, Kapolres, Kajari, itu sudah ada aturannya 121212. Nah, itu disebut dengan protokol. Jadi ada juga pada saat mereka sambutan dia bilang terima kasih kepada protokol. Maunya itu terima kasih kepada pemandu acara atau kepada MC. Bukan protokol, karena protokol itu yang mengatur masalah tempat duduk pejabat. Tapi terima kasihlah kepada pemandu acara yang memberikan kesempatan atau kepada MC. Nah, jadi bukan protokol. Jadi di sana jelas pembawa acara itu memperhatikan penyebutan susunan acara, kemudian protokol itu memperhatikan masalah tempat duduk pejabat, di mana mau ditempatkan pejabat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 2010 tentang protokolan. Itu jelas. Ini saya sengaja singgung supaya yang kita pada saat mau tampil terima kasih kepada protokol yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan. Bukan protokol ya, pemandu acara atau MC. Nah, masalah utama pembawa acara sering muncul yaitu pertama, demam panggung. Tanda-tandanya adalah mulut nampak kering. Pembantu acara kelihatan itu pada sebelum naik dia masih senyum, ketawa, bercanda. Begitu tiba di atas kering mulutnya. Nah, itu demam panggung itu. Nah, kemudian lutut dan tangan gemetar. Tuh, sampai di atas. Padahal santai di masuk, naik di atas, pegang mic. Goyang. Kalau ada mimbar yang bisa haram, tapi kalau tidak, goyang itu. Nah, itu demam panggung itu. Kemudian napas cepat, tiba-tiba langsung sesak sampai di atas. Mau memandu acara tiba-tiba kayak sesak. Nah, itu demam panggung itu. Kemudian denyut jantung cepat, berdebar-debar, gugup. Nah, kemudian wajah pucat. Awalnya dia naik cantik, setelah di atas mukanya kayak kadang hitam, kadang putih sekali, ya pucat. Kemudian suara bergetar, biasa itu. Kemudian tiba-tiba ada air matanya. Tidak ada orang meninggal, tidak ada, langsung menangis. Nah, kemudian lupa apa yang dia mau disampaikan. Nah, itu demam panggung. Kemudian berkeringat dan lain-lain. Jadi tiba-tiba di atas minta tisu padahal ada AC. Pakai AC masih berkeringat. Nah, itu demam panggung. Nah, jadi ini hal. Nah, lalu demam panggung terjadi karena apa? Takut yang berkelebihan menghadapi audiens. Jadi kita harus percaya diri. Mau tampil itu harus percaya diri bahwa tidak ada yang lebih jauh dari saya yang ada di bawah ini. Jangan itu, jangan menjadi beban itu. Nah, kemudian kenapa terjadi? Karena takut gagal. Belum dimulai acara sudah takut memang. Jangan-jangan salah kan? Jangan-jangan salah kan? Optimis, harus optimis. Ketika mau memandu acara bahwa saya pasti bisa, maka itu bisa menghilangkan demam panggung. Kemudian pengalaman kegagalan, mungkin sudah ada gagal waktu memandu acara, ya dia takut trauma sehingga dia demam panggung. Kemudian kurang latihan dan pengalaman, kurang bergaul, kurang berkomunikasi. Nah, kalau mau aman di rumah kita itu yang paling jujur adalah cermin. Paling jujur itu di rumah kita adalah cermin. Coba nih, cermin pasang di dinding. Kalau memang rambutmu lari ke kanan, pasti dicermin dari ke kanan, tidak mungkin bisa dicermin dari ke kiri. Kalau emosimu dicermin, pasti kelihatan cermin.
Sehingga berlatihlah di depan cermin. Itu anak-anak MC yang di protokol di Mamasa itu pernah salah di kantor itu pakai cermin besar untuk berdiri pakai cermin. Baik Bapak Ibu, bergaya di depan cermin. Karena apa yang kau lakukan itu yang terjadi di cermin. Tidak bisa kita kurangi dan ditambah-tambah. Sehingga yang paling jujur di rumah kita itu adalah cermin. Berlatihlah di depan cermin, latihan supaya bisa memantapkan menjadi pemandu acara. Memang mungkin pertama, kedua, ketiga masih ada keraguan, tetapi keempat ke atas itu sudah mulai bagus. Karena sementara proses acara, nanti semua acara selesai kalau memang ada pengumuman tambahan, ya silakan. Nah itu dilakukan. Nah ini etika penting. Bila dibuka dengan berdiri, sebaiknya tetap berdiri hingga akhir seorang pemandu acara. Ya, tetap berdiri. Kemudian jangan memilahkan pembicara selanjutnya sebelum pembicara terdahulu tiba di tempat. Jadi kalau kita persilakan orang sambutan, misalnya di mimbar ini, ya pada saat dia turun, nanti dulu baru persilakan yang lain. Jangan masih di mimbar kasihan, dipersilakan yang lain, ya tabrak kami di jalan. Itu etikanya tidak boleh. Kemudian jangan mengulas mengomentari isi ceramah atau pidato seseorang. Itu saya sudah sampaikan tadi. Kalau sudah turun sambutan, jangan kata demikianlah sambutannya yang mengingatkan kepada kita untuk saling ini. Bukan tugasnya kita itu. Jangan meninggalkan tempat acara tanpa sepengetahuan. Saya jelas tadi. Jangan mengganggu hidung atau telinga. Karena kita yang menjadi pusat perhatian, karena kita memandu acara, jadi lama-lama mengganggu lah. Tidak boleh itu. Makanya ya, kalau mau tampil ya mandi, bersihkan badan supaya tidak ada kotoran, supaya tidak gatal, hidung supaya jangan bergaruh hidung. Kemudian merogoh-rogoh sapu, saya katakan, baik Bapak Ibu, kita akan memulai ya gaya peran tidak ada isinya. Nah, memegang kira baju, jadi ada sembilan. Sementara buka kancing, ini sering terjadi. Kaku dan berdiri kaku, pokoknya tidak ada tambahan kegiatan. Berbicara melihat teks terus. Jadi dari memandu acara sampai selesai hanya melihat, tidak ada menatap ke sana. Kita akan masuk acara ini. Nah, tidak ada melihat, hindari itu. Makanya kuasai acara yang akan disampaikan. Kemudian melihat satu arah. Jadi makanya kita itu tidak boleh ada dendam-dendam atau benci-benci atau gobek-gobek kepada orang. Karena kebetulan di sini pandu acara, tapi saya mau dia, saya begini terus. Tidak mau kalian itu. Nah, makanya bangunlah relasi dengan sesama pemuda, jangan ada benci, jangan ada dusta supaya semua akrab. Jadi bebas melihat ke sini, ke tengah, ke samping itu. Jangan fokus satu arah. Kemudian buka cemberut terus, ya usahakan cerami bukanya, senyum terus walaupun tidak ada yang lucu. Jadi jangan juga walaupun tidak ada yang lucu atau kesenakan, ada terus yang lucu, senyum terus di atas supaya dibilang udah senyum tawa. Mohon izin dari waktu kita sudah keluar. Ya. Oke, saya langkah ini karena mungkin ada pemateri acara, speak, power, nada, warna nada, ada semua yang resmi lapangan hiburan sudah hampir selesai memang. Beberapa catatan penting, kenali dengan baik acara dipandu, ikuti acara kali. Kalau mau dipandu acara dari 5 malam supaya ada persiapan. Ini tekanannya masalah busana, kemudian datang lebih awal yang ditetapkan, lakukan kembali pengecekan mikrofon, silakan membawa cermin satu yang perempuan, wajib itu yang cermin kecil taruh di tasnya sebelum tampil ya, lihat wajahmu, jangan-jangan hijaunya lagi di pipi. Itu gunanya berlatih di cermin, gunakan seni berbicara. Moto tampil tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Kalau mau tampil dan tidak ada persiapanmu, maka kamu akan turun tanpa penghormatan. Itu motonya seorang pemandu acara
atau MC. Nah, terima kasih karena memang sudah diingatkan. Ya. Kita ilmu yang baru. Untuk materi ini, saya hanya buka satu sesi pertanyaan. Mungkin ada tanggapan dari peserta. Saya buka untuk 3 penanya. Silakan. Mungkin ada tanggapan dari peserta. Dengarkan. Proses semua. Iya, silakan. Siapa? Juli bingung Pak, atau memang ada yang masuk? Ya, mungkin dari peserta ada, dari pengurus ada. Ya. Cek. Ya.